Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Masih semangat kan? Masih. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk membimbing doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini siapa yang nggak hadir? Muhammad Rizky Fadila. Muhammad Rizky Fadila. Sakit ya? Ya. Denis ada? Hadir. Ilham Hadir. Muhammad Rafli? Hadir. Muhammad Abdul Faris? Hadir. Muhammad Rizky Fadila? Hadir. Noval Gani? Hadir. Nuraini? Zara? Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran berikutnya, ada pertanyaan dari Bapak. Sudah ready semuanya? Hadir. Siapa yang pernah lihat dalaman isi komputer? Siapa dulu ya? Raffi dah. Hadir pun. Terus? Jarak. Ada yang mau nambahin lagi? Siapa? Pak Adi. Enggak. Berarti tadi apa? Motherboard, RAM, power supply, terus SSD. Oke. Oke, sebelum kita ke materi berikutnya, kita hari ini kita belajar tentang merakit komputer. Nah, merakit komputer salah satu skill yang wajib buat anak-anak TKJ. Nah, sebelum kita nanti nonton tutorial videonya, coba Bapak mau ini dulu, perkenalin dulu nih alat-alat yang bakal kita rakit. Nah, ini ada Raffi bilang apa tadi? Hadir pun. Motherboard ya. Fungsinya ya buat menghubungkan semua komponen komputer ya yang ada di dalam CPU. Nah, terus ini SSD. SSD perbedaannya sama HDD kan dari fisiknya juga kan beda ya. Kalau yang HDD itu memang. Nah, ini dia. Ini HDD. Nah, ini SSD. Nah, untuk kecepatan jelas lebih cepat yang
tinggi, dan kalau yang ini mungkin agak sedikit loading lah gitu ya. Nah kalau ini power supply namanya, fungsinya untuk apa? Jatuh daya untuk pengantar semua arus ke komponen komputer. Nah ada lagi RAM, coba sini pinjam dulu Bapak. Nah ini RAM, fungsi RAM untuk apa? Penyimpanan sementara saat proses. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Kita nonton video. Dan kita lihat. Sabar ya. Harus di download sih, tapi lupa download. Ini kita langsung aja yang gampang aja. Oke, silakan disimak dulu Jadi di sini saya udah ada peralatan untuk merakit komputer. Di sini ada pasta pendingin yang untuk eksklusif, dan ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Kemudian di sini ada yang saya pakai oke plus minus. Di bagian ujungnya bisa dibuka, dan ini adalah bagian minus. Nah berarti ya, biar waktu kita saat merakit kita sudah tahu Dan ini adalah bagian langkah-langkahnya. plusnya. Di sini ada juga kabel di fungsinya untuk mengikat kabel waktu komputer setelah dirakit nanti. Di sini ada pisau kabel. Di sini ada baut, ini adalah baut casing. Dan yang ini adalah baut motherboard. Nah baru kita rapiin. Dan ini adalah baut hard disk. Dan ini adalah baut power supply. Ini adalah power supply dengan tipe ATX. Ini yang saya gunakan, tipenya adalah ATX. Dan ini adalah hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Yang ini adalah komponen yang penting untuk merakit, yaitu sebuah motherboard. Motherboard di sini saya menggunakan tipe G41 dengan soket LGA 775. Dan yang ini adalah memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Dan yang ini adalah prosesor Intel Core 2 dengan kecepatan 2,7 GHz. Dan ini adalah kabel SATA yang fungsinya untuk data pada hard disk. Dan yang ini adalah fan pendingin kipas prosesor. Ini adalah monitor. Dan yang ini ada casing.
Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat kita kantor kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasanya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada di segitiganya di prosesor juga di motherboard. Ada tanda-tanda di bagian ujung ini di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyah ke kanan atau kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan ke bawah. Di atas sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM di mana pembatasnya juga. Lalu ketika kita sudah pasang RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Kemudian pemasangan baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baterai CMOS adalah kutub positif ada di atas seperti ini. Ya, selanjutnya adalah pemasangan headset atau kipas pendingin prosesor. Untuk cara pemasangannya ke motherboard, kita harus tarik pengaitnya ke atas terlebih dahulu agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Sebelum memasukkannya, kita harus beri pasta terlebih dahulu, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan kemudian setelah dikasih pasta, kita akan taruh ke motherboardnya, akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboardnya. Diletakkan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Jadi kita putar ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard. Ini sudah kuat dan tidak bakalan jatuh. Nah, saat ini juga masih banyak yang belum kipasnya ke dalam motherboardnya. Jadi caranya sama, kita harus perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Ya, begini. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Kita akan masukkan komponen power supply ke dalam casing karena power supply adalah komponen yang besar di dalam komputer. Kita pasang power supply-nya seperti ini dan kita baut menggunakan baut power supply. Setelah selesai dibaut, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini dia ada untuk beda-beda. Nah, ini back panelnya kita pasang ke dalam casingnya. Caranya kita tekan, kita dorong back panelnya keluar supaya tetap. Dan selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel, audio USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Ya, untuk cara pemasangan kabel front panel motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di sini saya akan memasang kabel front panel audio ke dalam motherboard. Jadi yang saya perhatikan adalah port. Nah, itu port yang body connecting-nya nanti diperhatiin juga ada audio. Nah, ini adalah front panel audio. Nanti yang tangan saya sekarang dulu yang di reservoir sama di tadi ada lubangnya nanti dia tertutup dan itu ada pembatas buat kita memasang nanti. Dan cara pemasangannya seperti ini, kita masukkan
isinya letak front panel USB yang ada pada motherboard. Kita lihat di sini kita pasang di front panel USB 1. Jadi saya akan memasangnya di front panel USB 1 dan ini sama ada pembatasnya juga. Di situ ada bolongannya, tidak ada lubangnya. Dan begini caranya memasangnya, kita tekan ke bawah. Tuh, ditekan. Nah, ini dia yang perlu diingat. Yang suka sering kita keliru. Laptop yang ada di motherboardnya sesuai dengan tombol yang bakal kita pasang, dan ini adalah tombol yang sudah saya pasang. Kemudian kita bakal memasang motherboard ke dalam casing. Kita harus perhatikan juga tentang baut yang bakalan kita gunakan untuk si motherboard tersebut. Kita akan buat begini, kita paskan dulu semuanya. Setelah sudah semuanya, baru kita kerjakan menggunakan baut. Nah, setelah selesai dikerjakan menggunakan baut, sekarang kita bakal memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Nah, itu powernya ke dalam motherboardnya. Jadi kita bakal memasang posisinya gimana? Ada penglaitnya, tapi motherboard juga ada penglaitnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kita pasang seperti ini, kita tekan ke bawah. Kemudian di sini ada kabel yang untuk ke motherboard juga, dan di sini ada pengaitnya juga. Jadi kita harus perhatikan dia pengait yang ada di motherboardnya agar pemasangan kabelnya tidak terbalik. Ya, ini sudah. Nah, berikutnya adalah pemasangan hard disk ke dalam casing. Jadi kita masukkan ke dalam casing sesuai tempat hard disk. Dan di sini casing ini ada tempat hard disknya di sini. Lalu kita kerjakan menggunakan baut hard disk. Setelah kerja, langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel power dan kabel SATA ke dalam hard disk. Dan begini pemasangan kabel powernya. Dan kita pasang juga untuk kabel SATA-nya. Jangan sampai terbalik, kita masukkan seperti ini. Ya. Setelah itu kita masukkan juga ke dalam port motherboardnya agar si motherboard mendeteksi adanya hard disk. Nah, berarti itu yang buat nanti kabel SATA dia kan ada yang warna, ada yang merah, ada yang hitam juga. Ini posisi-posisinya. Selanjutnya kita ikat menggunakan kabel agar kabel-kabel tersebut terlihat rapi. Lalu kita potong menggunakan pisau cutter seperti ini, kita potong. Nah, ini adalah pemasangan kipas casing. Sebelum itu jangan ditutup dulu komputernya, karena kita bakal menguji coba komputernya. Jadi di sini cara menguji cobanya saya sudah cokkan keyboard dan sudah saya cokkan kabel VGA monitor. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke ya, sudah materi. Oke, yang perlu kalian perhatikan nanti waktu saat merakit komputer, sebelum kita lanjut ke materi inti, kalian buatkan konsep ini peta konsep perakitan, ya. Tadi sudah lihat di video ini ya, nanti kamu konsepkan, kamu petakan, karena setelah itu nanti bukunya kembali di bawah, silahkan digambar konsep petanya. Oke. Ada yang sesuai kelompok aja, ada kelompok 1, 2, 3 sampai 4 kelompok. Silakan enggak satu kelompok saja, enggak usah dari sendiri ya. Buatnya ya hanya kelompok.
Stop. Ayo, kalau ini sudah satu kelompok. Sudah, kalau sudah di ini kumpulkan di dalam tulis. Oke. Itu, Denny sudah buat? Sudah. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke materi inti, ada hal yang perlu kalian perhatikan di saat merakit komputer. Salah satunya tangan harus. Terus apa lagi? Iya, pegang komponen dengan hati-hati. Jangan cabut kabel tanpa lihat. Nah, nanti terakhirnya kalau yang belum nyala jangan panik, ya. Oke, sekarang kita ke materi inti. Silakan kalian siapkan alat-alatnya untuk kita mulai praktikan. Obengnya disiapin, baut-bautnya, casingnya. Hati-hati, jangan sampai terbalik. Nanti yang kurang paham, silakan kalian angkat tangan. Ya. Oh iya, nanti sebelum ini prosesornya ditambah pasta dulu. Nah, kalau kasih pasta dulu ya. Tenang, rakitnya jangan terburu-buru, ya. Nah, harus konsentrasi. Iya. Rapiin baut-bautnya, jangan sampai salah pasang. Ya, boleh yang sebagian pasang power supply-nya, yang sebagian pasang kipas pendingin prosesor. So, ini dibagi tugasnya nih, jangan numpuk kayak gitu. Nah, biar kerjanya cepat. Ya. Hati-hati kebalik kan. Nah ini kamu dulu. Nah,
Denis, pastanya udah dimasak? Udah dong. Coba nanti bapak cek. Coba lihat itu kipasnya. Ini kan ya? Tadi muternya gimana buat kunci? Tekan, putar ke kiri apa kanan? Kanan. Ayo biar pada jadi ini reaksi handal. Ya sob, silakan. Itu harddisknya jangan lupa posisi kabel harddisknya. Jalan kan? Saya ajak pulang ya. Biar gampang. Oh, tadi mah biar gampang. Pasang ininya dulu kecil-kecil. Tapi ini nggak mau. Yakin sih pada bisa. Ini kayak gini. Pas nggak bautnya? Tuh. Kabel-kabelnya harus rapi. Balik gimana ke? Kami dikasih terus. Hati ya. Mereka kembali ke rapi. Nah itu kan buatnya dan mereka pasang kapal Bisa di mana situ? di badannya pas kan pasti kelihatan matanya, pasti kelihatan nggak pakai sandal juga. Udah? Pas nggak? Dari bautnya yang itu, yang kotak, yang agak gedean dikit kalau buat yang power supply. Kabelnya rada-rada buat. Gimana? Jalan? Ada yang susah? Coba ini. Katanya pakai jempol ya. Ini yang harus pakai tang dulu ya. Bentar, nyari tang dulu.
Sudah, tinggal dipasang di casing. Api udah cepat beranak, itu udah. Iya. Ingat nggak tadi riset HSW-nya? Hah? Coba geser sini. Ini di sini. Betul. Ini. Nah, nanti patokan kamu di sini kan ada namanya nah, berarti di 5 di belakang ini, di sini ada riset SW. Nah, di sini ada depan juga ada riset powernya. Ada di samping riset power ini sama ada KDD. Nanti di sini dari riset power juga ada plus alas dengan ID. Ya, oke. Apa? Nah, nanti ini buat kabel selatan. Nanti kalau hari ini lagi tanya aja. Api udah? Tinggal masak hati sudah. Habis? Nah, nanti kabelnya dirapiin ya. Kalau masalah ini tinggal paut 1 2. Mana Nur? Sudah ketemu? Ini di koleksi. Yang ada tulisan panel di mandor uji. Ini dulu aja nak, ini dulu. Ayo pasti bisa kok. Katanya mau jadi teknisi di masa depan. Nah, riset SW ini di belakangnya, di belakang power SW. Nah, plus minusnya ke power riset. Ya. Riset SW Banyak kok kan. atau power. Kalau yang ada itu adanya di power SW. Ini punya kue. Plus dulu powernya. Maka dia dekat riset SW. Cuma diobek-obek Nah, itu kan ada 5 dia ya itunya. Ada 5. Plus dulu baru gitu. Jadi power supply-nya mau pasang. Power supply. Apa yang terang? Baut. Baut terang, Ipang sudah ngambil. Berapa
Dua lah, ya. Nah, sip lah nih, tinggal cari yang kotak. Nah, ya itu pas. Oke. Udah kelar. Udah kau kira itu Hebat. Nah, udah langsung keren. Berarti kabelnya nanti nutupin ini apa? Kipas prosesor macet ya. Ada kok. Santai aja, santai, nggak usah. Udahlah. Biar hasil kerjanya maksimal. Ada yang gitu. Kayaknya mau dikasih baut, Pak. ya. Sabar ya, nunggu temannya dulu kelar, baru kita tes hasil. Wah. Iya, kayaknya sebentar mau keluar lagi. Berarti satu lagi nih, yang ini apa tuh? Ini dua loh. Alasan kita nggak Satu, dua. kelompok saya lima ada satu. Tapi siapin monitor sama itu ya. Kabelnya ya. Monitor, keyboard, sama mouse. Keyboard? Nah di situ ada keyboardnya. Keyboard di sebelah sana, dekat pojok-pojok, di pojok, dekat monitor. Nah, tinggal. Monitor kita yang mana? Keyboard, monitor, mouse, kabel power, kabel PGA. Lo ambil kabelnya kok. Oke. Kamu kok nangkepin kok. Ini terapi dulu. Enggak. Sama ya. Nah, biar gampang. Oke. Kayak apa mau? USB. Ini wah. Di situ. Ada yang Ini tuh di mana? Keyboardnya, mouse-nya pasang. Kamu ngambil kabel PGA-nya belum ngambil? Ngambil kabel PGA-nya dulu. Yang warna biru. Biru PGA-nya. Kabel PGA sama kabel powernya ya. Berarti ini satu. Nah sama kabel ini. Terus bawah juga ini. Ada baik. Nah ini buat monitor power. Oh, oke. Ini baru kabel power sama adik. Bapak siapin. Dennis nanti pakai ini Dennis ya, monitor yang kecil. Ini apa? Dua. Ini buat isi nih. Udah Udah itu kan. Udah.
pakai tangan aja udah nyala langsung. Ada tiket. Ini Nah, baru kita balik komputernya. ya harus kok. Dan kerja sendiri. Nah, sendiri. Oh, Ini jangan sampai koli. iya. Tadi itu juga dia. Lagi belum. Nggak enak. Nih, Taruh. Nanti kita cek dulu. Nah ini masih ada yang kurang nih api belum dipasang. Yang mana tuh? Coba PGA-nya. Di belakang monitor yang ada. saya malas kalau ya. Yang sedang dulu. Sini. Ya emang iya di sini. Tadi nama lapangan. Coba lihat. Lokasi juga tahu. Tadi nama lapangan. Mana itunya? Lokasi. Keyboard sama mouse-nya. Mungkin apa? Mungkin bisa Keyboard seperti itu. Ambil yang video. Di situ ada nggak pojok situ? Yang di pojok. Nah ini pojok ini. Tapi yang USB. Oh, itu kan iya. Kabel pojok lagi. Iya, yang USB. Nyalain Pak Pak. Nyalain Pak. Ya. Nah, ini kipas saya nyala. Dah, kalau masih belum nyala jangan khawatir, tenang. Nanti kita cek. Ini posisinya sudah betul. Kipasnya mana? Ini kotak ini. Biar nyaman. Ini begini. Apa ya? Jadi yang Wah. Ya, ini mau nyala. Nih. Enggak kan, enggak kan. Itu monitor nyala. Coba tombol powernya nyala. Tekan tombol powernya. Ya. Yang gitu. Tunggu. Nyala kan? Kesananya nyala kan? Tuh tas om. Kipas saya dengan Pam, buat pam. Biasanya kendalanya kita ada masalah di sini. Di kan ya. Sudah ditekan semua. ada pemasangan tok kembali. Gitu. Ayo, ada yang masuk. Hah? Kok mati? Itu campur. Berapa? Wih, mana dulu? Soalnya cuma mau lama. Dua. Mas baru lihat. Kocak. Jadi apa? Keyboard. 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 Bose, bose. USB sama kanan. Ya, coba pinter. Apa mau barang? Nyaman ya? Itu monitor nyala kan? Nah.
Cekrek ya. Monitor nyala. Nah, kita ada masalah di kabel nih. Harus ganti kabelnya. Kabel power ini boleh lagi. Dari kabel power yang bagus. Bapak cek taruh, jangan dinyalain dulu. Bapak cek dulu. Oke. Tuh diam dulu. Nah. Minum Pak. Mau air minum nggak? Enggak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Ini kabel powernya, kabel listriknya udah ke sananya udah nyampe ke lebih. Oh, ya. Salah bukan yang ini. Kabel power. Power. Oh. Kabel power. Nah, Ini. nih. Nah, ini dia. Yang ujungnya bulat. Yang ujungnya bulat. Coba saya ini dulu. Ini udah jalan belum? Nah, kita cek dulu dari sini. Biasanya. Balik. Balik masang harusnya pokok namanya belajar. Opsikal ya. Signal. Sini udah baca signal. No signal. Signal. Jadi kalau ngomong signal dan aksen British signal ya. Oh yang begini no. No signal enggak? Udah itu ganti tuh kabel powernya. Bukan ada yang repot tadi. Itu kan tadi kabel power. Aduh iya, kamu potong sih. Kita kamu. Tadi yang dikasih sama bapak kabel powernya mana? 49. Nah, yang dikasih Langsung sama colok bapak. aja. Colok ya. Jadi masih belum di apa lagi? Tadi kan agak kayak kan kabelnya kan? Yang model kayak gini. Oke, sip. Apa ya? Nyalain aku jadi mati. Nyalain dong. Yuk, jadi nyala. Sudah aja sih. Nah, nyala kan? Berarti yang menyala itu tadi kita cek satu-satu dulu. Ini masih Signal nih. no signal. Dari apa tulisannya no signal? Karena ini setelnya kan belum nyala ya, jadi nggak ngerespon di sana. Apa sih? Ada dulu, Bu. Udah ketenang, Bu. Udah. Pas. Serem. Pas. Bismillah. Go. Ah, nyala. Tinggal kesabaran aja. Sabaran dan ketelitian baru. Kenapa ini? No signal. Nyala kan? Tunggu. Itu nama Keyboard mas sudah dimasang? Oke. Nah itu kan nongol. Kalau dia nyala, nanti sudah kamu rapiin kayak gitu. Nah, tutup casing. Ini belum nyala? Coba. Ini belum nih. Nah.
Cepat keluar yang tadi ngomong. Nah nanti kalau lain kali kalau misalnya ada kendala kayak gini, kondisi listrik itu harus mati ya. Iya hidup seperti Wewi. Nanti saat kamu lupa gitu Seperti Wewi. Nyata boy. Waduh. Itu kabelnya kena kipas tuh. Kabelnya. Ini makanya bilang kalau ditop dulu sih. Makanya rapiin posisi kabelnya. Pindahin sini. Datang lagi. Oke. Apa kita masih nyambung. Nyambung. Ini tengok adiknya. Hidup sebagai Wewi. Udah selesai. No. Nah, begini nggak? Dia begini nggak cepat. Mana itu kipasnya? Kipasnya. Sudah dibilang kayak gitu wah. Masnya. Apa gue salah pasang kabel kan? Iya benar. Makanya udah nyala. Iya. Apa ganti kabelnya? Kabel ini yang ini. Ditutup ya Pak? Udah kayak gitu kok. Tapi di shutdown dulu. Boleh tak? Boleh nggak? Kenapa ada CCTV yang di dalam? Kenapa? Kenapa? Itu Nggak bisa dong. Kok di sini udah mulai? Berarti kabelnya ini juga kayak tadi kayak itu nyambung kabelnya. Kabelnya standarnya tidak putus jadi Pagi ya. nggak nyala. Nggak ada. Ada itu ada. Iya. Mana dia? Udah ada. Udah paham. bawah. Mana nggak bisa? Banyak yang bisa tutup. Nggak boleh ada Pak. Sopan. Gak pernah. Kabelnya kan stok yang lain. Itu jadi nanti kita kesana nanti ke next ke depannya kita belajar beberapa topik ya biar nanti kalau misalnya ada kendala kayak itu kan kita udah tahu mana yang susah. Kenapa Pi? Susah. Menurut kenapa? Sebenarnya salah. Awal-awal kan ini kan sini. Ini sih gua. Ini kan bukan kata dia. Yang Ini pakai yang Bisa ya. ya berapa? Tulisannya apa? Nah ini nanti sudah diinstal. Nanti tugas kedepannya kita install ini. Saya nggak apa-apa nih. Iya. Bang, yang penting modalnya kamu harus punya flash disk. Oke. Kita punya flash disk kita booting. Bisa. punya basis. Kalau jadi mas bisa. Di rumah. Iya, gua. Ini nyala. Mus. Mantap. Ini mantap. Wow. Oh ini ada Pak. Ganti apa? Udah Api gimana? Tahu monitor nggak nyala ngeram banget. Apa ini? Lapor. Ada maksudnya lagi kok. Itu signal. Nah, mati. Pesanan apa ya? Berarti yang Dennis nanti kita tinggal install. Kalau yang punya Aji si Jalan udah nggak usah di ini lagi dia udah oke tinggal. Ini apa ini? Monitor doang.
Iya. Ini hacker. Kan Oh ini begini, wah kejadian seperti ini. Kalian ya? Sini kan? Sini. Sini belum mati. Ya, kalau ini kayaknya ditutup sini. Jangan begini ya. Tuh. Bersih nggak? Nah, api tadi masih kalau ini ada kendala belum bisa nyala. Tapi sudah nyala. Belum bisa connect Si tahu. Situ kok dia dekat ke atas. Panas. Sini. Biasanya nyala lagi. Itu kena 58. kalau itu oke. Flashdisk. Tapi mana tadi? Sini dari ke belakang nggak jalan. ya dia tuh install. Sudah awal dah dirapiin. Wah ini loh. Sudah. Nah, nanti kamu nanti proses selanjutnya kita install di sudah berhasil ini tinggal sudah. Nanti tugasnya ke depan kita install. Satu mana berikutnya. Betul. Nah, ini satu. Ini bisa. Bisa. Ada kursor. Keyboardnya. Kalau di Belum sekali. Ini kan, coba kan punya gue ini. ini apa? Ayo coba. 59. Tidak perlu takut meletup. Mending coba. Oh, kayak mau dompet. Pang. Ya, terus Yang inilah, Bu. Kan kita pakainya yang ini loh. Kan itu udah ada, Bo. Oh iya. Anda mau pakai dari mana, Bo? Ini kita punya mana, Bo? Nah, bisa ya? Kalau ini punya aja, Bo. kalau kamu udah Cakep Oke, ya, Bo. biasanya sih bikin penasaran kalau sampai beres belum sudah ketemu penyakitnya di mana gitu. Oh, sini gimana ini? Jadi. Coba itu lihat Nggak ada tips ini sama cara sama jadi saya error. tukar aja. Fresh. Pojok di atas itu ada lagi nggak? Ya, ngambil itu. Tak pasang. Itu samul. Memang. Itu di atas loh. Bulat. Nggak apa-apa yang bulat juga ambil aja. Ada ini loh. Bisa jadi bisa. Ini udah ada ini sama ya. Iki aja loh. Udah pakai PS3 ya. Tombolnya gede amat. Ini. Bulat. Oh ini. Gue sampel ya. Oke. Itu bulat juga. Udah pas. Coba. Pas. Ini ada di umum. Ingat, ini dulu. Baru titipan air baru. Oke, nah ini kalau yang ini sih sebenarnya perbedaannya ini kan yang udah tahun jadul, ini kan pakai PS3. Kalau yang terbaru ini kan pakai USB. Sama aja sih pada dasarnya. Nah, kita ini kan udah dengan warna yang normal juga. Nanti doang. Nah, kalau ini memang lebih simple. Masih kurang? Pakai yang baru? Udah potongnya tahu. FPS mana? Tahu? Oh, di lemari? Pelan-pelan bukain kunci. Takut.
Gimana? Dinaikin ke atas. Ini naikin kunci itu ke atas itu. Ke sini atas. Nah, ada di kardus 2. Pakai itu yang ini nih. Nih yang apa? Logitech. Tapi gimana sudah? Lagi masak kabel-kabelan. Penasaran ya? Iya. Coba. Nah, sok coba. Nanti kalau nggak nyala hari ini, nanti kita udah disusun kan? Kalau nggak nyala hari ini, kita nanti buat PR ke temuan ke depannya. Hah? Jadi satu. Ditutup aja dulu. Nanti ini yang punya kalau Anas sudah oke. Ya, ada di tutup ini. Udah bisa. Dan ini cabut-cabutin aja. Enggak usah. Nanti kan kita mau lanjut lagi. Ini nggak sih? Ini nggak sih? Berarti Rabu. Rabu depan. Nah, ini. Nah, nanti kalau biasanya kendalanya Bukan berarti. Cair lagi ya? coba ini waktu saat kita meeting, waktu saat Nama dari buat amat tuh. Gua cirinya komputer dia tampilnya biosnya. Ya, kalau misalnya langsung habisnya yang baca dapat sudah disebut metodenya sistem ya. Nanti next time mas kita lanjut ke troubleshootingnya. Ini kan troubleshooting juga, kalau juga masih komputer dalam keadaan sehat nyala. Cuma kendalanya kita troubleshoot aja, mungkin dari pas habisnya nanti kita coba tutup. Kita tutup dulu aja. Ininya apa? Udah alat-alatnya, obeng-obengnya dirapiin lagi, kembaliin ke tempatnya semula. Ini ya. Ya, ini dulu. Obeng-obengnya kembaliin. Biasakan setelah kerja alatnya dirapihkan. Kita masih punya PR ya setelah Rabu depan. Ulangan. Buat Rabu ya. Ini Rabu depan kita ulangan. Mau ulangan ya? Jadi nanti Rabu depannya lagi deh. Oke, Rabu depan tanya lagi. Liburnya 1 tahun dong. Iya, lagi. Sampai dari 2025 sampai 2026. Ya, Denis, apa? Udah dirapiin alat-alatnya? Tidak ada dokumentasi. Pada sangat. Sebelum kita tutup acara, saya mau minta ini dulu laporannya, kendala yang kalian hadapi. Ya, terus lagi. Tuh. Kendala yang kalian hadapi mana ini? Kelompok 1, kelompok 4 ya? Kelompok 3. Dikarenakan satu orang
hadir sakit. Jadi kita bikin 3 kelompok. Besok aku mau buat cerita. Ya, cerita. Buat ini laporan kendala merakit komputer. Kesulitannya apa? Masalah apa yang kamu hadapi? Oke. Terus. Oke, nanti Bapak minta perwakilan satu orang ke depan untuk presentasikan hasil kerja kalian hari ini. Ya, sok diskusikan siapa yang mau maju. Ya, kelompok 1 dulu dari Nur aja deh. Dari Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dibaca. Kendala dan masalah apa yang kamu ada kesusahan atau apa gitu? Yang saya pelajari hari ini dapat mengetahui jenis pengaduan dan mengetahui komponen komputer. Apa kesulitan yang saya hadapi selama kegiatan memasang kabel dan memasang baut. Bagaimana saya mengatasi kesulitan tersebut? Bertanya kepada guru dan jelaskan kesulitan yang dihadapi. Bagaimana kinerja kelompok saya hari ini? Ada yang berjalan baik? Apa perlu diperbaiki? Tidak ada. Bagaimana apa perasaan saya sama proses belajar? Senang karena dapat mengetahui jenis komponen. Bingung karena memasang kabel dan baut. Apa rencana saya untuk belajar lebih baik ke depan? Belajar lebih giat lagi dan dari sebelumnya. Tepuk tangan. Oke, kelompok keduanya silakan. Denis, Faisal, siapa yang mau ke depan? Yang semangat dong, yang semangat. Nih, kamu pegang mic-nya. Nah, ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya pelajari hari ini karena berpikir sangat mudah dan menyenangkan. Aku sudah sadar selama kegiatan, cara pasang kabel mos, cara pasang kabel adik, cara pasang kabel minus. Terus, Bagaimana saya mengatasi kesulitan tersebut dengan tenang dan fokus. Bagaimana kinerja kelompok saya ini? Tidak ada. terus, Apa perasaan saya selama proses belajar? Seru, karena masa pikir sangat menyenangkan. oke. Apa rencana saya untuk belajar lebih baik ke depan? Tidak ada. Oke, sip. Masa kok tidak ada depan? Iya Pak. Oh. Oke, kelompok ketiga. Ayo, tepuk tangan dulu dong. Kelompok ketiga. Sudah semua? Tapi? Ya. Lalu ada sebelum tidak ada. Nah, apa yang saya pelajari hari ini? Sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dari kelompok 3 ingin memberikan hasil laporan apa yang saya pelajari hari ini, merakit komputer dan mempelajari komponen-komponen komputer. Apa kesulitan yang saya hadapi selama kegiatan? Menyusun kabel karena kalau salah menyusun dapat terjadinya korsleting. Bagaimana saya mengatasi kesulitan tersebut? Melihat panel kabel lalu disesuaikan. Bagaimana kinerja kelompok saya berjalan baik dan aman? Apa perasaan saya selama proses belajar? Senang karena dapat pakai komputer dan bangga karena komputer bisa menyala.
Apa rencana saya untuk belajar lebih baik ke depan, memahami susunan kabel. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Kalian siapkan bukunya. Ada tiga materi pertanyaan dari Bapak yang perlu kalian jawab. Oh, bukunya ada? Dijawabnya per orang ya. Ada tiga pertanyaan langsung. Sama-sama lagi jawabin. Ya, udah siapin. Ini Nuraini dan Jaka. Ya orang masih ke situ loh. Kita belajarnya kita. Orang masih Palis. Tadi buku siapa yang lo ke sono? Palis. Ya kasih ke dia. Kita punya dia no. Dia punya kita. Enggak, sono. Kamu pernah kapan ngaji sih? Go. Pegang ya. Nomor 1. Nomor 1. Apa fungsi hard disk? Nomor 1. Apa fungsi hard disk? Oke, sudah? Nomor 2. Apa fungsi RAM atau memori? Nomor 3. Apa fungsi motherboard? Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Jawaban. Ini bukan tugas kelompok ya, tugasnya sendiri-sendiri. Nanti jawabannya dikumpulkan. Yang kalau pada lupa. Harus jawabannya harus jelas dan apa? Hafalkan? Ayo santai, waktunya masih lama. Udah. Nah, kalau sudah
Bang, santai aja, tenang Bang. Sampai selesaikan dulu aja. Sampai selesai. Ayo santai, tenang. Udah pada lapar? Tapi pagi sarapan? Tenang. Sarapan apa nih? Ayo santai, tenang. Kalau sudah kumpulin, Bang sama Oke, nanti sebelum kita pulang bisa bercerita sebentar. Nanti kalau kita sudah mengerti semua tentang komponen atau sampai bisa merakit, nanti proses kedepannya kita pertemuan yang akan datang kita install. Nah, yang perlu kita ketahui kadang-kadang di merakit komputer itu banyak kendala banget ya. Contohnya menyapi aja troubleshoot.
punya Nur yang tadinya udah nyala, terus langsung harddisknya kepada aja. Dan terus yang punyanya Dennis dan kelompoknya tadi harddisknya minta diinstal. Nah, itu salah satu kendalanya. Nah, tapi jangan takut, nanti kita ketemuan yang akan datang kita nyalain semua. Ya. Nah, terus apa sih manfaat kedepannya buat kita seandainya kita sudah menguasai teknik komputer dan jaringan ini? Sekarang ini nih contohnya, seandainya kamu di rumah ada tetangga ataupun saudara yang komputernya mengalami error ataupun perlu diinstal ulang, nah, nanti kamu bawa aja ke sekolahan, kita kerjain bareng-bareng, nanti selesai kan ya. Kalau udah selesai kan udah selesai nih, kita bawa pulang lagi, anterin ke yang punyanya. Nah, itu bisa jadi apa? Nah, itu salah satu contohnya ya. Oke, tepuk tangan buat hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pelajaran yang akan datang kita lebih semangat lagi. Satu pertanyaan lagi dari Bapak, gimana pelajaran hari ini? Senang. Mantap. Alhamdulillah. Tapi nggak ada kendala atau apa, itu udah wajar, namanya belajar pasti ada kendala. Jadi bukan karena jangan, kalau di saat kita belajar itu kita nggak usah takut salah, karena salah itu adalah awal dari Keberhasilan. pintar siapa? Salah adalah awal dari kegagalan. Oke. Salah dari keberhasilan. Oh, ini dimatiin aja di situ. Kalau enggak kan tombol ya. Benar. Tuh kan. Langsung aja. Lepas. Sip. Masih jalan? Kalau kalian ini sudah Oke, kita sudah sampai di acara penghujung. Materi hari ini kita sudah materi hari ini telah selesai ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat ya. Oke, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita istirahat, Ketua kelas silakan pimpin doa. Doa ini doa istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih banyak semuanya. Itu kursinya dirapiin dulu dong. Ya semuanya. Oke. Istirahat, sarapan. Waalaikumsalam.
Wah,